Yang ketiga, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram tapi menggunakan pembatas. Nah, itu bagaimana sih? Nah, tidak ada khilaf antara para fuqaha bahwasanya hal tersebut juga diharamkan. Ya, haram sih. Ya, muda atau tua. Muda atau tua meskipun menggunakan pembatas. Walaupun menggunakan pembatas. Haram. Betul. Nah, ulama Saya simpulkan kembali, Asy-Syafi'iyah memperbolehkan asalkan ada ha'il yamna'u al-massa al-mubasyirah. Kalau Hanabilah min warohi ha'il amla itu tetap haram. Ini wujudul ikhtilaf, Pak. Makanya saya memberikan pengantar tadi, tidak perlu mengklaim merasa benar dan menyalahkan statement orang. Kau denganku, hihihitar, dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap statement atau kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh yang telah melakukan podcast atau bincang-bincang dengan seorang konten kreator terkenal yang seringkali memberikan statement bahwa dirinya itu mengikuti manhaj salaf sesuai qala Allah dan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip atau statement Syekh tersebut membahas tentang persoalan musafahah atau bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim atau yang dikenal dengan al-mar'ah al-ajnabiyah. Kita bahas nyantai saja ya. Tapi saya secara spesifik akan memberikan tanggapan atau sekaligus meluruskan atas apa yang menjadi kesimpulan kedua orang ini atau yang dikenal dengan Syekh. Secara spesifik ketika musafahah atau bersalaman menggunakan atau ada penghalang atau ada ha'il. Ini yang saya akan bahas. Mengapa saya bahas? Karena prinsip dan komentarnya sangat begitu jelas menyatakan bahwa ketika musafahatur rajul dengan mar'ah al-ajnabiyah menggunakan ha'il, para fuqaha sepakat dan tidak bertentangan atas keharamannya. Wow, ini yang ketiga, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram tapi menggunakan pembatas. Nah, itu bagaimana sih? Nah, tidak ada khilaf antara para fuqaha bahwasanya hal tersebut juga diharamkan. Ya, haram sih. Ya, muda atau tua. Muda atau tua meskipun menggunakan pembatas. Walaupun menggunakan pembatas. Haram. Betul. Nah, ulama apakah memang benar ketika para ulama khususnya dalam konteks fikih, para fuqaha itu sepakat dengan keharaman bersalaman seorang laki-laki dengan almar'ah ajnabiyah yang bukan mahram, itu diharamkan sekalipun menggunakan ha'il. Ini kesepakatan. Kalau saya amati, ini perlu dibongkar dan perlu diluruskan. Saya tidak mau lama-lama karena ini berbicara redaksi kitab sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama atau mereka yang tidak paham dengan apa yang disampaikan para ulama. Sebagai kata pengantar, di dalam kajian musafahah ini, ketika sesuatu hukum yang bersifat mukhtalafah, ini perlu kita hindari untuk klaim merasa benar dan menjatuhkan atau memberikan kesimpulan pemahaman orang-orang yang ada di aswaja itu salah. Wah, ini keliru. Jadi seperti itu. Mari kita buktikan apakah memang benar sudah menjadi kesepakatan para ulama atau memang sekedar itu analogi ya, atau sekedar pemikiran saja tanpa redaksi, tanpa literatur, tanpa argumen. Dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu bisa dicek bahwa redaksinya seperti ini. Wa harrama asy-Syafi'iyyatu al-massa wan nadhara lil mar'ati mutlaqan. Bahwa dari kalangan Syafi'iyah mengharamkan menyentuh ya musafahah ya, dan juga melihat terhadap perempuan ini secara mutlak, itu tidak diperbolehkan sesuai dengan konteks yang ditawarkan oleh
Asy-Syafi'iyah. Walau kanatil mar'atu ajuzan, sekalipun perempuan tersebut sudah tua ya. Ya memang kalau sudah tua ini memang sangat begitu ketat dari kalangan Syafi'iyah. Jadi al-mas wan nazar, menyentuh dan melihat itu secara mutlak dihukumi haram ketika selain muhrim, sekalipun orang itu sudah tua. Kemudian redaksi selanjutnya yang perlu kita garis bawahi sebagai bantahan kepada ustadz atau syekh tersebut yang bincang-bincang dengan orang yang paling sunnah yang mengikuti madhab salaf, katanya watajuzu al-musafahatu bihailin yamna'u al-massa al-mubashirah, dan kemudian diperbolehkan musafahah bersalaman bihailin dengan penghalang ya. Bihailin dengan penghalang ini boleh Pak. Yamna'u al-massa al-mubashir, yang mana hail tersebut bisa mencegah untuk bersentuh langsung, itu diperbolehkan. Ini dari kalangan Syafi'iyah. Kalau Anda berstatement bahwa para fuqaha sepakat tidak ada ikhtilaf tentang keharaman musafahah bihailin, itu sangat keliru ketika merujuk redaksi ini. Dan juga mari kita buktikan juga dalam redaksi ini juga, wa amma musafahatur rajuli lil mar'ati al ajnabiyati asyabati faqad dhahaba al hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilatu fir riwayah al mukhtarah wa ibnu taimiyah ila tahrimiha. Ini ada Ibnu Taimiyah ya. Kalau perempuan itu ajnabiyah sekaligus syabah menurut qaul atau riwayat yang dipilih Asy-Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan juga Ibnu Taimiyah ikut juga, itu haram. Wa qayyada al-Hanafiyatu at-tahrima bi antakuna asyabatu mustahatun. Tapi qayyid daripada Hanafiyah keharaman tersebut jika perempuan itu muda dan memang bisa menimbulkan syahwat. Jadi banyak sudut pandang. Tapi ini konteksnya bukan dalam ranah hail. Wa qala al-Hanabilatu wa sawaun akanat min wara'i hailin kasaubin wa nahwihi amla. Jadi menurut dari kalangan Hanabilah, baik menggunakan hail, menggunakan penghalang seperti baju dan lain-lain ataupun tidak, ini menurut dari kalangan Hanabilah ini diharamkan. Dari sisi dua pendapat ini, kalau kita kerucutkan, satu dari kalangan Syafi'iyah itu memperbolehkan jika musafahah itu ada hail. Yang penting hailnya itu yamna'u al-massa al-mubashirah, bahwa penghalang tersebut bisa mencegah untuk menyentuh langsung. Itu prinsip dari kalangan Syafi'iyah, diperbolehkan, hukumnya jawaz. Kemudian dari kalangan Hanabilah, ada hail, tidak ada hail, itu diharamkan. Ini menunjukkan wujudu ikhtilafil fuqaha, ada perbedaan di antara pakar fikih. Ketika Anda menyatakan statement seperti itu, ya Anda simpulkan sendiri dari kalangan salafi, paling manhaj salaf katanya, paling sunnah mengikuti qala Allah dan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi bukan aswaja yang salah paham atau paham salah, tapi Anda Pak Syekh yang salah paham ketika memberikan statement seperti itu. Tidak ada perkhilafan. Wah, ini satu kejanggalan yang memang harus diluruskan, terkhusus kepada kelompok-kelompok yang mengaku paling sunnah, paling manhaj salaf, mengikuti salaf, tapi pola pikirnya memahami kitab jadi seperti ini. Saya simpulkan kembali, Asy-Syafi'iyah memperbolehkan asalkan ada hail yamna'u al-massa al-mubashirah. Kalau Hanabilah min warahi hail amla, itu tetap haram. Ini wujudul ikhtilaf. Makanya saya memberikan pengantar tadi, tidak perlu mengklaim merasa benar dan menyalahkan statement orang yang memperbolehkan masalah
Al-masu atau musofahah dengan hail. Jadi seperti itu Pak ya. Selamat menikmati bagi orang-orang yang sepakat dengan Salafi Al-Wahabi. Bisa cermati redaksi ini, bisa dicek sendiri. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.